Salam. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Kemarin kita sudah membahas materi join. Ya, sebenarnya itu perlu banyak latihan lagi. Cuma mengingat waktu karena ternyata UTS-nya itu kita mundur ya. Yang semula di Kaldik itu tanggal 12 April. Ini informasinya dari Pak Arief Jananto, Kaprodi SI. Itu tanggal 19 karena kita masih 6 kali, harusnya 7 kali ya. Kita masih 6 kali pertemuan sepertinya. Nah, tapi bukan hanya saya, maksudnya semuanya, untuk pelaku semuanya itu ya. Baik, saya lanjutkan materinya. Hari ini malam ini kita akan membahas mengenai store prosedur, function, dan trigger. Nah, itu adalah nanti materi dari UTS ya, dari UTS-nya ya. Jangan khawatir, meskipun ada 3 materi, tapi nanti sebenarnya itu sederhana-sederhana ya. Dan biasanya itu dibahas dalam satu pokok bahasan ya, store prosedur, function, dan trigger gitu ya. Saya mulai dari yang pertama ya, ini ya, mengenai store prosedur ya. Sebelum praktikum kita teori sebentar. Jadi untuk store prosedur ini dan function nanti itu sebenarnya fungsinya sama nanti. Jadi dia membentuk sebuah deretan atau blok kode ya, blok perintah, sederetan perintah yang nanti bisa dipanggil ya, bisa dipanggil untuk menjalankan fungsinya ya, atau menjalankan prosedurnya. Jadi mungkin kalau dalam programming itu ada modul atau seperti metode atau subroutine atau subprosedur atau function atau fungsi, mungkin pernah dengar itu di programming itu ya. Jadi daripada kita berkali-kali menjalankan perintah yang sama, ya, misalnya ada sederetan perintah yang sama dan itu berkali-kali kita jalankan ya, daripada kita berulang kali menuliskan coding itu ya, meskipun memang ada copy paste ya, tapi bukan itu esensinya. Yang esensinya sebenarnya untuk kerampingan dari coding dan keefektifan juga efisienan dari coding kalian ya. Jadi kalau ada beberapa perintah yang sering digunakan, sering dipanggil, sering dijalankan, sering dieksekusi, apalagi perintah itu sederetan perintah ya. Jadi ada sederetan instruksi yang misalnya mulai dari A sampai Z gitu ya, itu kan cukup banyak ya. Nanti di tengah-tengah atau mungkin di modul lain atau mungkin di coding lain itu dipanggil atau dieksekusi ya. Mungkin pemikirannya kita bisa copy paste Pak dari yang sudah ya. Misalnya di atas tuh ada perintah itu, ini urutan coding ya. Kemudian ada lagi nanti di mana lah gitu. Sama masih di satu program ya, masih di satu aplikasi, masih satu coding. Oh ya, tinggal kita copy paste saja Pak dari yang tadi di atas sudah ada ke bawah lagi ya. Ya, tapi bukan itu sebenarnya. Untuk lebih mengefisienkan penulisan coding ya, mending satu blok kode itu kita buat store atau prosedur atau function ya. Jadi nanti ini juga berlaku juga untuk di database, namanya ada store prosedur dan store function ya. Kalau prosedur nanti create prosedur, kemudian create function. Beberapa kalau perbedaannya ya. Ini sintak-sintaknya aja ya. Perbedaannya kalau prosedur itu nanti hanya menjalankan, biasanya hanya menjalankan eksekusi suatu perintah, entah itu mencetak, entah itu menghitung ya, menghitung gitu ya, selesai gitu, habis itu selesai gitu ya. Tapi dia nanti tidak apa ya, tidak mengembalikan fungsi ya, tidak mengembalikan fungsi lagi. Jadi kalau sudah dijalankan nanti ya sudah, nanti dijalankan selesai gitu aja nanti. Cara
menggunakannya nanti dipanggil ya. Dipanggil, kemudian nanti dimasukkan parameter biasanya untuk parameter ya. Habis itu selesai. Nanti saya kasih contohnya. Kalau function beda lagi. Kalau fungsi itu nanti akan mengembalikan nilai. Jadi dia akan mengembalikan nilai dari fungsi yang dijalankan ya. Biasanya dia akan mengembalikan nilai. Sehingga kalau di function itu nanti dia tidak memanggil, tapi dia nanti dijalankan bareng dengan select ya, nanti dengan select ya, atau dengan select ya, dengan selectnya nanti ya. Jadi kita coba aja ya. Ini adalah teorinya nanti. Kemudian kita bisa menghapus prosedur ya, seperti biasa drop prosedur atau function namanya apa gitu ya. Misalnya ya drop prosedur, start prosedur lihat barang misalnya. Kalau nanti mau manggilnya call sp lihat barang ya. Nanti. Ini contoh membuat start prosedur ya. Nanti saya jelaskan ketika praktikum aja supaya tidak membingungkan. Kemudian melihat show create prosedur untuk melihat isinya, untuk melihat daftar atau list function dan prosedur yang kita punya ini ya. Show prosedur status, show function status. Ya. Kemudian ini ada ekspresi, nanti ekspresi itu parameter nanti ya, parameter ya. Sekarang kita coba yang ke function ya, teorinya function sekarang ya. Teorinya function seperti ini. Nah, ada berbeda ya. Jadi function itu hampir sama dengan start prosedur, mempunyai sekumpulan statement SQL tadi yang sudah saya jelaskan, statement instruksi dan statement prosedur yang tersimpan dalam database. Jadi nanti store prosedur dan function ini melekat pada database kita ya. Tergantung nanti yang aktif database mana. Kemudian kita buat function dan buat store prosedurnya, nah nanti dia melekat di situ, kita bisa lihat nanti. Dan dapat dipanggil dari aplikasi maupun database MySQL. Jadi sebenarnya tidak hanya di database MySQL ini aja function dan store prosedur bisa digunakan ya. Di sebuah aplikasi database gitu yang menggunakan database MySQL, sebuah aplikasi PHP MySQL misalnya gitu, PHP gitu ya. Itu bisa kita menggunakan store prosedur yang ada di database MySQL-nya ya. Daripada membuat prosedur lagi, pakai aja store prosedur yang sudah disiapkan di MySQL ya. Ini tadi sudah poin-poinnya. Kemudian perbedaannya tadi ya, fungsi dapat mempunyai parameter input tetapi tidak mempunyai parameter output ya. Karena store function itu sendiri sebagai output. Tidak dipanggil dengan perintah call, benar tadi. Store function harus mempunyai statement return, jadi harus mengembalikan nilainya lagi seperti fungsi ya. Nanti ini langsung aja dipraktek. Ini juga biar mudah langsung dipraktek ya. Itu yang function ya. Kemudian kita beralih ke trigger ya. Ya ini tiga materi dalam satu malam ceritanya. Trigger ya. Trigger adalah store prosedur jenis khusus yang menempel pada tabel dan dieksekusi otomatis apabila terjadi manipulasi pada tabel tersebut. Berbeda dengan store prosedur dan function tadi. Kalau store prosedur dan function itu harus dipanggil atau dijalankan ya. Jadi store prosedur tadi call my prosedur misalnya gitu ya. Kalau store function, kalau function itu nanti pemanggilannya lewat select ya. Misalnya select hitung nilai faktorial misalnya gitu, nanti bisa gitu. Tapi kalau trigger ini beda, trigger ini nanti menempel pada tabel. Jadi dia nanti akan otomatis terpicu ya. Trigger itu kan pemicu ya. Trigger itu pemicu ya. Dia akan terpicu, akan dijalankan ketika ada manipulasi pada tabel tersebut. Tinggal pilih mau pada saat insert, update atau delete. Ya, nanti kalau dalam tabel itu kan ada fungsi untuk manipulasi tabel itu kan di CCP, insert, diupdate, diubah isi tabelnya atau di delete beberapa data di tabelnya itu nanti. Tinggal nanti mau gimana ya. Biasanya
Nanti ada contohnya ketika tabel itu diisi, kemudian ada triggernya terpicu, dia akan membuat backup misalnya gitu ya, atau membuat tulisan data telah terisi atau bagaimana, atau membuat log, ya membuat catatan lognya nanti bahwa ada pengisian data tanggal ini jam sekian gitu. Nanti kalau ubah juga demikian ya, bisa dibuat lognya ya, bahwa ada ubah data tanggal sekian, tanggal ini misalnya jam sekian. Ya tadi yang saya sampaikan di trigger itu bisa dilekatkan pada insert, update, delete ya. Entah terserah mau after, artinya setelah menyisipkan, atau before, sebelum proses penyisipan itu terjadi, triggernya akan terpicu jalan. Update dan delete pun demikian sama ya. Ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan trigger. Trigger tidak boleh bertentangan dengan constraint primary key dan foreign key. Trigger tidak boleh bertentangan dengan referential integrity dan relasi antar tabel. Jadi artinya buatlah trigger yang tidak menyinggung foreign key dan primary key dan juga relasinya ya, terutama integrity kesatuan keutuhan datanya karena adanya foreign key dan primary key. Kemudian perlu diperhitungkan dari sisi kompleksitasnya agar tidak melambat manipulasi data. Jadi jangan terlalu rumit membuat triggernya, nanti malah proses untuk manipulasi datanya jadi lambat. Jika dalam trigger terdapat kesalahan yang menyebabkan eksekusi terhenti atau dibatalkan, maka user perlu diberitahu. Jadi tidak ada warning. Jadi harus ada warningnya bahwa ada eksekusi yang terhenti atau dibatalkan. Contoh-contohnya seperti ini ya, trigger bisa diterapkan pada saat setiap pelanggan ditambahkan ke tabel. Nah, tadi saya sebutkan tadi ya. Dan itu dicek apakah nomor teleponnya, formatnya sudah benar atau sebagainya. Setiap produk dipesan, kurangkan jumlah yang dipesan dengan jumlah yang ada di stok barang. Nah, itu juga bisa. Jadi ketika ada pemesanan produk, kemudian ada trigger yang menjalankan pengurangan jumlah yang dipesan dengan jumlah yang ada di stok barang. Artinya jumlah yang ada di stok barang itu dikurangi dengan yang dipesan maksudnya gitu ya. Jadi yang di stok barang berkurang. Kemudian bisa diterapkan pada ketika baris data dihapus, simpan salinannya di tabel arsipnya. Jadi ketika ada penghapusan, sebenarnya itu membackup ya, jadi membackup dalam tabel arsip. Tidak benar-benar dihapus di tabel itu. Ya. Memang di tabel itu hilang ya, anggap aja tabel mahasiswa gitu ya. Tapi sebenarnya dia dilempar atau dipindahkan ke tabel lain dengan perintah trigger itu ya, dengan picuan triggernya dia. Yang namanya tabel backup nanti. Kita coba praktikumnya ini tadi sudah. Ini praktikum aja. Nah, ini log sama. Ya, saya sudah mengaktifkan ini sum-nya, kemudian saya masuk ke sini. Ini baru aja. Saya sudah menyiapkan beberapa ini ya. Nah, sebenarnya ini kalau di dalam praktikum yang offline itu biasanya saya berikan ini kemudian mahasiswa membuat gitu ya. Jadi nanti mahasiswa membuat ya. Jadi seperti ini misalnya buatlah database dengan nama akademik ya, akademik 2001 misalnya gitu ya. 2001 ya, masih ingat ya, perintahnya apa? Sorry. Perintahnya apa? Kemudian saya coba eksekusi di bawahnya ini ya. Berarti kalau create database akademik 2021. Ini saya jalankan sudah ada tahun berapa ini? Akademika ya. Akademika gitu ya, saya tambah akademika aja. Ini di situ sudah ada.
Di bawah ini ada keterangan can create database akademik 2021. Kapan buatnya saya? Saya jalankan. Nah, udah selesai ini. Jadi maksudnya ya. Create database akademik 2021 ya. Bisa dicek di sebelah sini dan di refresh. Ternyata sudah ada ini. Ini harusnya saya hapus dulu tadi. Oke, saya refresh saja. Akademika 2001 ini belum ada apa-apanya ya, kosong ya. Saya ini kebiasaan aja ya. So database juga bisa supaya nggak lupa. Oh ya, ada Akademika 2001. Mana ini ada ya. Kemudian jangan lupa so database sudah, kemudian nomor 2 ya. Nomor 2 ini mengaktifkan database tersebut ya. Apa perintahnya masih ingat ya? Use Akademika 2021. Yang semula kalau di sini belum tertulis ya, nanti ketika ini saya aktifkan, saya jalankan, saya eksekusi, ini sudah diaktifkan, berarti database Akademika 2021 ini sudah aktif ya. Itu tandanya kalau di MySQL Query Browser ya. Kemudian ini sudah saya coba show tabel ya. Jadi menampilkan tabel yang ada di database Akademika. Ini kebiasaan juga aja. Ya, ternyata masih kosong, belum ada apa-apanya. Karena mau diisi di nomor 3 ini. 3 ini ya. Buatlah tabel mahasiswa. Nanti rekamnya bisa dilihat lagi kalau ada yang terlewat. Bisa diputar ulang lagi. Buatlah tabel mahasiswa. Berarti masih ingat perintahnya. Create tabel mahasiswa. Ini sudah saya siapkan. Tinggal buat repot-repot. Ini adalah tabel mahasiswa. Biar agak beda. Saya tap. Dulu yang buatlah tabel mahasiswa. Create tabel mahasiswa. Sudah benar. Kemudian apa saja kolomnya itu ditulis ya, NIM, nama, alamat, sudah ada komanya di sini sudah benar. NIM jadi primary key, masih ingat kemarin ya. Nama, varchar, alamat varchar, kode prodi ini char 3 ini. Jadi selain nama-nama dia juga nama mahasiswa itu ada kode prodinya. Nanti dia di prodi mana. Saya eksekusi dulu. Ya, bisa dilihat di sini, ini di refresh. Nanti ada satu tabel mahasiswa ya. Atau dengan show tabel lagi seperti tadi boleh. Ini dieksekusi. Nah, ada satu ya sekarang. Kemudian ini hanya 2 tabel, jangan khawatir. Jadi singkat, ini contoh singkat aja supaya lebih memudahkan pemahaman dari function dan skor prosedur ya. Kemudian ada tabel yang berikutnya. Jadi ada 2 tabel di database Akademika 2021 ya. Prodi kode prodi ini sebelum tutup, kurang tutup, titik koma. Kode prodi jadi primary key, char 3 ya. Nama prodi varchar 25 dan jurusan varchar 20. Jadi ini ada 2 tabel ini ya. Nah ini ya. Ini 2 tabel. Tabel mahasiswa dan tabel prodi. Tabel mahasiswa menyimpan nama-nama mahasiswa, tabel prodi menyimpan nama-nama prodinya dan kodenya dan juga ada jurusannya ya. Ini memang ada agak sedikit beda. Sudah ada program studi, ada jurusannya juga ya. Nanti kita lihat juga ya. Tapi sebenarnya sebelum melangkah ke yang lebih lanjut lagi, antara tabel mahasiswa dengan tabel prodi itu ada relasinya ya. Mungkin sudah sudah tahu apa relasinya. Ini ya kode prodinya.
Jadi kode prodi yang ada di tabel mahasiswa berperan sebagai foreign key itu nanti berelasi dengan kode prodi yang ada di tabel prodi yang berperan sebagai primary key, berelasi. Jadi ketika nama mahasiswa si A, si B, si C, kode prodinya ini prodi misalnya, sorry, KD prodi misalnya, KD prodinya berapa? Oh, KD prodinya 123 misalnya, atau misalnya 007. Nanti dia akan cari di tabel prodi 007 atau 123 tadi itu nama prodinya apa sih? Di mahasiswa itu akan ketahuan berada di program studi atau jurusan mana. Ya, semoga paham. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian relasi, nah ini kaitannya dengan tadi. Saya meminta membuat relasi tabel antara mahasiswa dan prodi. Petunjuknya ya, petunjuknya dengan cara membuat foreign key pada tabel mahasiswa. Oh, belum ada jawabannya. Harus kita ketik ini kalau ini. Nah, ini makanya kalau di praktikum di offline biasanya semester depan sepertinya sudah ada info bisa offline nanti itu. Itu kalau di nggak tahu kalau di Unisbank mungkin sudah ada belum info itu ya. Di beberapa di Undip tuh sudah nanti katanya semester depan offline gitu. Di Unhas juga demikian ya. Kemudian ini sudah saya jadi lupa membuat foreign key ya di tabel mahasiswa itu alter tabel mahasiswa. Kemudian ini habis alter tabel nanti kita ketikkan. Jadi alter tabel itu sedikit mengulang lagi, itu mengubah struktur tabel yang sudah jadi ya. Jadi ketika ada mau tambahan apa, mau nambahin constraint, mau nambahkan kolom, mau mengubah tipe data, mau mengubah kolom atau field-nya juga dengan menggunakan alter tabel. Jadi tinggal perintah berikutnya apa. Kalau mengubah nama kolom, misalnya mahasiswa itu tadi yang semula itu di sini name, nama itu bisa dengan mengubah dengan menggunakan perintah ini ya. Ini ya ceng ini ya. Tapi ini tidak mengubah nama. Atau mengubah tipe data nanti modify. Atau menambah kolom, add kolom. Nah, ini sedikit mengingatkan aja. Atau menghapus kolom, drop kolom. Oke, berarti. Tapi ini tidak pakai itu ya, petunjuknya dengan cara membuat foreign key pada tabel mahasiswa. Berarti kita menambahkan add constraint batasan foreign key kode prodi ya, karena tadi relasinya kode prodi yang ada di mahasiswa itu references, merujuk, mengarah ke tabel prodi, yaitu kolom atau field kode prodi yang ada di tabel prodi gitu ya. Ini cara membuat diagramnya. Nah, cuma di query browser ini kita tidak bisa membuat diagram ya. Misalnya di itu ya di PHP MyAdmin atau di MySQL Workspace itu bisa ada diagramnya. Jadi kita bisa tahu hasil yang kita buat itu ada garisnya gitu ya, ada relasinya. Ya. Jadi kita coba aja di sini sambil mengingat-ingat lagi sebenarnya ini. Saya belum masuk ke materi itu ya, materi store prosedur dan function ya. Kita coba. Ini belum saya eksekusi yang ini. Nah, ini belum saya eksekusi. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan dulu sambil nunggu yang ini muncul. Ya.
Kalau oke, jadi sumnya berfungsi, kemudian PHP mas admin ya, pakai typo. PHP my admin ya. Ya. Kemudian ada Akademika 2001 tadi ini. Ya ada tabel satu tok. Oh, prodinya belum saya eksekusi ini berarti kalau seperti ini. Saya coba ke sini dulu. Saya eksekusi dulu. Oh, karena belum dieksekusi akhirnya tapi cuma mahasiswa. Saya request lagi. Oh, requestnya di sini. Requestnya ini. Okay. Ya ada dua ya, mahasiswa dan prodi. Di Akademika 2001 saya coba buka, klik ada dua tabel tadi, ini masih pakai PHP Mining, kemudian ada desainer di sini ya. Ada more, kemudian ada desainer. Jangan lupa diarahkan ke database-nya. Kemudian more, ada desainer. Desainer ini nanti menunjukkan di atas seperti ini. Saya kembali ke sini dulu. Sekarang saya eksekusi yang ini. Alter tabel mahasiswa, ubah di tabel mahasiswa dengan yaitu menambahkan constant foreign key untuk kolom atau field kode prodi yang ada di tabel mahasiswa yang merefer ke tabel prodi yaitu kolom kode prodi. Oke, tidak ada masalah. Saya coba ulang ke ini tadi ya. Nomor semoga ada garisnya. Oh, sudah ada. Nah, seperti ini ya. Jadi karena ini penjelasannya tadi gini ya. Ya ini sudah mengarah. Ya, kode prodi yang ada di tabel mahasiswa itu ya, itu berperan sebagai foreign key yang akan merefer atau merujuk mereference ke tabel prodi yang ada di kolom atau field yang digunakan yaitu kode prodi. Nah, gitu ya. Otomatis. Jadi ini diagramnya kelihatan dari sini. Sekarang nomor berikutnya 5 sudah 6. Oh, isikan ya, isikan ya. Jadi isikan pakai apa? Masih ingat ya? Mengisi tabel itu pakai insert into prodi. Ini prodinya dulu yang diisi ya. Jadi insert into tabel prodi. Nah, karena sama, karena urut ya ini ya, kode prodi, kemudian nama prodinya dan jurusannya. Berarti ini betul-betul ini. Values, nah values. Valuesnya ini koma karena ini multiple values, multiple insert. Saya coba pakai cara yang langsung seperti ini. Ketiknya betul enggak? Jangan-jangan biasanya kalau ketik copy paste itu beda ya. Oh betul. Jadi hati-hati kalau meng-copy paste coding atau script ya. Biasanya kita taruh di notepad dulu, dibersihkan formatnya, baru pindahin ke sini ke editornya. Itu berarti coba saya eksekusi. Oh betul. Ya, ada 5 row affected by the last comment. No result set written ya. Jadi ya ini sudah saya isi, tapi lupa nggak saya cek dulu apakah sudah ada isinya belum ya. Ya kita berbaik sangka belum ada isinya ya. Kita coba isi, coba cek ya. Ya, select bintang, from tabel prodi. Oh ya, sudah masuk 5 ya. Jadi kalau sudah ada isinya berarti ketambahan 5. Tapi kalau sudah ada belum ada isinya ya tetap 5 gitu ya. Tapi ini kan ada
primary key-nya. Ya, nanti kalau ada yang sama, ini diulang lagi pasti salah nanti karena ada tabrakan primary key-nya kembar nih, nggak boleh. Ya. Saya coba ulang lagi ya isi itu ya, pasti nanti akan ada perintah error seperti ini, duplicate, ya, duplicate entry P01 primary key. Ya, jadi pertama langsung kedeteksi, oh ini duplikasi, udah nggak diteruskan prosesnya. Ya tetap 5, tetap 5. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ini isikan 3 data, berarti insert into tabel apa ini? Mahasiswa tulis biar cepat, untung cuma 3. Ini ya coba kita buktikan dulu, ini belum saya eksekusi. Select into select bintang from mahasiswa, ya. Sekarang saya isi 3 data ini, saya jalankan 3, saya jalankan yang select mahasiswa. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi malam ini, yaitu function, ya, fungsi. Ini saya beri contoh fungsi yang sederhana. Buatlah fungsi untuk mengetahui nama prodi berdasarkan kode prodi sebagai argumennya, ya, sebagai argumennya atau parameternya. Buatlah fungsi untuk mengetahui nama prodi berdasarkan kode prodi sebagai argumennya. Coba saya ini kan biar berdasarkan kode nama prodi berdasarkan ini garis-garis buat ini ya, jadikan komentar atau remark, jadi komen. Buatlah fungsi untuk mengetahui nama prodi berdasarkan kode prodi sebagai argumennya. Nah, ini kalau dari perintah, dari apa? Ya, dari teori, ya, teori sebelumnya tadi. Karena function itu tadi mau nanti akan dilekatkan dengan pemanggilannya dengan select. Nah, ini berbeda dengan store procedure nanti ya. Jadi kita harus hati-hati nanti ya. Sebelum membuat function atau sort procedure, ini kalau di MySQL itu ada pengubahan delimiter namanya. Karena nanti kalau dalam function atau store procedure itu isinya blok kode ya, blok kode, blok script ya, isinya beberapa baris script SQL, di mana biasanya kita tahu bahwa akhir dari setiap script SQL itu adalah titik koma ya, seperti ini ya, atas tadi ini ya. Jadi setelah selesai ini titik koma, ini titik koma ya. Ini belum, karena ini tidak ada titik koma karena ini masih satu bagian dengan ini kan, satu blok kode ini lahir titik koma. Dan seterusnya tadi ini ya, sama ya. Jadi itu kita harus mengubah ya. Kita harus mengubah setting ini, setting apa namanya, setting akhir scriptnya ya. Nah, kita coba tulis dulu setting ubah setting akhir script. Kita ubah dengan perintah delimiter ini ya, delimiter. Nah, kok enggak biru ya, delimiter. Nah, delimiter $. Saya kasih, terserah Anda mau ini crash ini juga boleh. Saya biasa ini $. Aja. Jadi nanti akhir scriptnya itu akan diganti dengan
dolar. Jadi misalnya ini ya, select bintang from mahasiswa, ini diganti dolar gitu ya. Kalau mau bikin script SQL-nya setelah ada perintah ini. Ini nggak usah perlu dijalankan, nggak ada yang bisa dijalankan, ya nggak ada kan. Di enter aja sudah jalan gitu ya, sudah jalan. Kemudian membuat fungsinya, membuat fungsinya ini perintahnya ini create, membuat function, membuat kan create ya, create function, buat apa? Membuat database, create database, membuat tabel, create tabel gitu ya. Membuat function, create function. Create function misalnya fungsiku atau my fungsi, my function ya kalau bahasa Inggris. Fungsiku ini ada parameternya atau argumennya sesuai dengan perintahnya. Buatlah fungsi untuk mengenai nama prodi berdasarkan kode prodi sebagai argumennya. Jadi sebagai kode prodinya nanti saya sebagai argumennya. Nah, untuk parameternya kita buat baru ya, jangan sama dengan nama kode prodi gitu ya. Misalnya saya pakai KD prodi atau bisa sembarang Arif itu tuh boleh, tapi nanti malah bingung itu apa ini, parameter apa ini. KD prodi kita samakan juga dengan tipenya ya. Kita lihat kode prodi ya. Di sini tipenya apa? Char 3 ya. Kemudian kita ke sini tadi mana? Ini soal-soalnya tadi belum dikerjakan. Char 3 ini ya. Ini bebas ya yang ini ya. Ini adalah variabel baru ya. Bisa nomor gitu, bisa apa lagi ya? Kita upload gini juga bisa ya. Jadi nggak enak. KD prodi gini ya. KD prodi juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sama kode prodi gitu ya. Nanti biar nggak bingung maksudnya ya. Dengan kolom atau field di tabel prodi lagi. Setelah itu, setelah create function ini belum selesai karena belum ada isinya. Ulang dulu. Ada perintah return varchar, artinya nama functionnya ini sebenarnya adalah variabel ya. Makanya dia punya tipenya ini varchar berapa? 25 misalnya. Jadi fungsiku ini tipe datanya varchar 25, returns ya pakai S. Baru ini begin, ada begin mulai, nanti ada end pastinya. Kita deklarasikan variabel, kita butuh bantuan memang seperti ini ya. Deklarasikan variabel terserah apa, misalnya nama prodi, karena kita mau memunculkan atau mau apa tadi ya, mengetahui nama prodi ya, berdasarkan kode prodinya. Oh ya, sebelum ke function ini sebenarnya, ini saya coba buktikan ini ya, delimiter SS ini ya. Sebelum ke function, sebenarnya perintah ini bisa Anda jalankan. Ini contoh ya, kenapa saya harus membuat function-nya. Sebenarnya perintah ini sebenarnya bisa dijalankan dengan gini ya. Select nama prodi ya. Nama prodi ini ya, nama prodi ya. Nama prodi betul ya. Select nama prodi from. Jadi kalau select bintang ini ya, saya ulangi, select bintang semua from prodi. Ini ya, from prodi. Sekarang kita coba ini, tapi nggak jalan. Oh, salah kan? Jadi harus ini. Harus dolar. Nah, ya. Jadi nama prodinya muncul semua. Nah, sekarang kalau yang sesuai dengan perintah ini, Pak, ini sebenarnya nggak usah dibuat function, Pak. Bisa langsung seperti ini aja. Select bintang from prodi, where ya, where prodinya, where kode prodinya berapa itu ya, atau apa? Saya harus hafal kode prodinya yang ini ya. Yang pertama ini ya, P0 ini aja P0 ini extension maksudnya X ya.
P02 misalnya. P02 itu nanti kode punya ilmu komputer. Nah, ini kalau datanya sedikit kita pasti langsung tahu ya. Tapi kalau datanya banyak kan kita harus cari-cari. Makanya kita pakai bintang ini. P02 itu karena char, saya kasih petik ya. P0. Kalau angka enggak ya, kalau integer enggak usah kasih petik. Ini ya. Oh, saya lupa dolar lagi. Dolar ini. Ya, akan muncul ya. Nah, nama prodinya ilmu komputer atau di sini lebih dispesifikkan lagi nama prodi. Ya, ini ilmu komputer. Nah, ini sepertinya bisa, Pak. Bisa, jadi bisa. Tapi kita coba buat function sehingga nanti ketika kita mau panggil lagi atau gunakan ini lagi, kita nggak perlu ngetik sebanyak ini. Ya memang ada copy paste ya, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Kita tidak perlu ngetik ini. Ini contoh yang sederhana aja supaya paham dulu. Jadi saya nggak akan buat function yang rumit dulu, yang istilahnya kompleks ya. Kalau istilahnya Jawa dake-dake gitu ya. Ya, sampai berbelit-belit ya, tapi ternyata malah membingungkan ya. Saya buat function yang sederhana dulu, yaitu menampilkan nama prodi berdasarkan kode prodi. Ini saya kasih keterangan dulu ya. Yang belum menggunakan function. Saya teruskan yang tadi ini. Ini semoga tidak terlupa. Declare nama prodi belum selesai. Varchar 25. Jadi saya membutuhkan sebuah variabel namanya nmprodi ya. Bebas ya, mau nama prod bisa boleh atau prodinya juga boleh ya. Tapi ini saya buat nmprodi 25 varcharnya. Untuk apa? Nanti untuk menampung ya, menampung. Jadi perintah sesungguhnya nanti di sini. Nah, ini kan sama sebenarnya yang barusan kita ketik tadi di atas yang tidak pakai function ya. Tapi ini bagaimana menerapkannya dalam sebuah function. Kita harus bedakan. Select nama prodi, sama kan ya, nama prodi from tabelnya apa? Prodi. Kemudian where, saya bablaskan aja ya. Di mana where apa tadi? Kode prodinya sama dengan, ya tidak tulis P02 ya, tidak tulis seperti itu, tapi saya buat nanti dinamis dia. Dinamis tergantung dari nanti masukan di sininya. Ya. Jadi saya tulis di sini KD prodi. Kalau nanti di sininya saya masukkan nanti ketika memanggil fungsinya itu P02, ini otomatis nanti terisi P02 secara otomatis ya. Jadi fleksibel atau dinamis ya. Kalau ini kan berarti harus ditetapkan ya. Nanti kalau mau lihat yang P05 ya ini harus diganti lagi gitu ya. Atau bahkan ditulis lagi diganti P05 gitu ya. Tapi kalau ini nanti cukup dengan melempar parameternya di sini apa P03, P02, P05 ya. Nanti akan menyesuaikan yang di sini ya. Kemudian setelah ini tampilkan nama prodi dari tabel prodi, di mana kode prodinya sama dengan kode prodi. Saya kasih into nama prodi. Jadi nanti akan tersimpan dalam sebuah variabel. Apa yang dihasilkan di situ tersimpan dalam sebuah variabel nama prodi, nm prodi. Nah ini saya kasih titik koma, tapi nggak masalah. Karena ini dalam begin end. Kenapa tadi harus dirubah dalam dolar-dolar ini tadi? Supaya kita bisa menggunakan titik koma di dalam ini. Kalau nanti tidak dirubah dolar-dolar, titik koma yang di sini itu nanti dianggap akhir dari skripnya. Padahal ini belum selesai. Ini masih ada return ini. Return yang nggak pakai S, yang di atas pakai S ya. Return dikembalikan lagi yang ini tadi yang sudah menampung nama prodi ini, nm prodi ini sudah menampung hasil dari eksekusi select bla 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 ini ya. Ya. Hasil select ini itu sebenarnya ditampung ke dalam ini nanti hasilnya. Apa hasilnya? Karena hanya satu nama prodinya, bisa teknik informatika, bisa sistem informasi, ilmu komputer, manajemen atau lain sebagainya yang tergantung isi tabel prodinya tadi itu disimpan di dalam ini nama prodi. Jadi harus saya kembalikan lagi. Karena ini function, ini harus mengembalikan lagi nama prodi ini. Ya. Jadi
nama prodinya. Jadi yang dikembalikan nama prodinya, ya otomatis harus sama dengan ini. Makanya nama tipe data function maaf, tipe data function yaitu fungsiku ini itu harus sama tipe datanya dengan yang dikembalikan ya, supaya match gitu ya, supaya sesuai. Memang begitu. Ya. Jadi jangan membuat tipe data yang crash beda ya, berseberangan nanti ya. Itu nggak akan bisa dikembalikan nilainya. Nama prodi, kemudian ini akhir segalanya, N maksudnya ya. N, karena akhir segalanya saya kasih dolar-dolar ini ya. Dolar-dolar. Kemudian saya kembalikan lagi. Jadi dibiasakan ya. Delimiter saya kembalikan lagi ke titik koma. Ini saya eksekusi dulu. Semoga, sorry, ini jangan kasih dulu nanti bingung. Ini aja saya eksekusi dulu supaya jadi dulu. Nah, tidak ada masalah. Sudah, tidak ada error. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Saya kembalikan ke ini delimiter. Iya, delimiternya saya kembalikan ke tadi ya, ke titik koma. Nah, tapi saya kasih keterangan mengembalikan setting akhir script delimiter titik koma. Jadi supaya perintah-perintah berikutnya bisa dieksekusi dengan titik koma maksudnya itu. Baik. Kemudian memanggil. Bentar, ini sudah nomor berapa ini? Oh iya, betul. Berikutnya menjalankan fungsi tersebut. Ya, menjalankan fungsi tersebut. Ini select. Ya, kalau function itu tidak bisa dipanggil langsung call functionnya, call fungsiku itu tidak bisa ya, tapi harus dengan bantuan select. Nama fungsinya tadi apa? Fungsiku, fungsiku. Parameternya kan ada satu ya tadi ya, satu. Sehingga isinya juga satu. Misalnya ini, sorry, E02. Ya, saya samakan dengan contoh tadi yang sebelum pakai function. Kemudian kalau langsung juga gini boleh, ya, kemudian eksekusi juga keluarnya itu. Cuma header judulnya jelek banget seperti ini ya. Nah, sehingga kita bisa tambahkan dengan nama alias S, nama kolomnya misalnya nama prodi ini boleh nggak spasi ini? Salah, harus dispasi, harus dipakai underscore. Underscore nama prodi. Ya, jadi ada headernya ya sekarang. Gitu. Ya, ini function, fungsi ini ya. Saya teruskan sedikit meskipun sudah jam 9. Kemudian buat store prosedur. Nah, ini store prosedur. Ini agak beda. Buatlah store prosedur. Intinya sama, cuma ini dalam versi store prosedur ya. Untuk menampilkan nama dan kode prodi berdasarkan kode prodinya. Kira-kira sama nggak? Oh, sama ya. Nah, cuma ini kalau di store prosedur kita bisa mengeksekusi atau menampilkannya dua, nama dan kode prodi. Kalau function itu biasanya hanya mengembalikan satu nilai. Hanya mengembalikan satu nilai aja. Butuhnya itu aja soalnya. Ini berarti store prosedur ini agak berbeda dengan yang di ini ya, di mana di function ya. Function ini tetap kita pakai ini ya, delimiter. Saya tidak usah kasih keterangan apa itu delimiter tadi ya. Saya harus ubah setting akhir scriptnya delimiternya dengan dolar-dolar ya, karena nanti di function di store prosedur itu ada seperti function tadi ada titik koma di dalam codingnya itu ya. Kemudian saya membuat store prosedur. Sebenarnya ada function dan store. Sebenarnya ada beberapa function yang bisa digunakan ya, average gitu ya, sum gitu ya. Itu function-function yang sudah siap pakai. Store prosedur sebenarnya ada juga siap pakai, cuma ya itu biasanya database sampel yang
yang store itu store tetapi sampel yang sudah ada ya. Perintahnya kita coba lihat di function, perintahnya ini ya, create function bla bla bla. Kita lihat apakah sama. Create ulang dulu biar nyaman ngetiknya. Create prosedur, kemudian nama prosedurnya ya. Tadi create function, nama prosedurnya. Create function, nama fungsinya fungsiku. Ini coba create prosedur, nama prosedurnya prosedurku. Oke, misalnya gitu ya. Kemudian sama kita buat ada di dalamnya ada parameter atau argumen yang bisa kita lewatkan dalam prosedur itu, yaitu gamma, KD, prodi tadi. Kemudian char 3. Singkat malah begin. Tidak ada declare-nya ini karena kita belum membutuhkan. Kalau ini sama aja. Ini sebenarnya prosedur itu menjalankan perintah yang tadi langsung saya buat di sini. Nah, tapi ini dalam store prosedur. Nanti kita coba lihat select sama ya. Nama prodi kan perintahnya itu ya. Inginnya menampilkan nama dan kode prodi. Oke, nama dan kode prodi. Mau kode prodinya dulu. Kode prodi dan nama, maksudnya gitu ya mungkin ya. Jadi kodenya dulu baru nama prodinya. From ini sudah perintah ini ya tadi ya. Sudah perintah ini ya. From tabelnya prodi. Ya, ada syarat biar kode prodi sama dengan yang dilewatkan di sini. Ada prodi titik koma, jadi seperti ini. Nah, ada titik komanya karena kita sudah ubah delimiternya jadi dolar-dolar. Kemudian selesai ini akhir segalanya n dolar-dolar. Saya eksekusi dulu. Oke, jadi itu start prosedur ya. Kemudian saya kembalikan lagi delimiternya supaya saya nggak salah. Delimiternya ke titik koma. Oke. Nomor berikutnya kita lihat nomor 11 ya. Nomor 11 yaitu menjalankan store prosedur tersebut. Perintahnya menjalankan itu call ya. Call nama prosedurnya prosedur gini ya. Betul ya. Oh, ya betul ya. Kemudian nanti akan ada parameter yang dilewatkan di sini. Di situ kode prodi misalnya ini ya. Oke, 02. Oke. Oh, mau ini ya, koma. Tuh, salah ya. Sebentar, ini ada kesalahan. Ini ada kesalahan ya. Prosedurku kemudian di situ petiknya oke betul. Oke, anon kode infill list kode. Oh ini sorry. Ini harus saya hapus dulu ini. Ini salah saya sendiri. Karena ini enggak ada underscore-nya gitu ya. Jadi ini saya hapus dulu, drop prosedur dulu. Oke, saya hapus dulu. Drop prosedur namanya prosedur. Jadi ini saya perbaiki, nanti saya jalankan lagi. Ini bisa ada alter prosedur ya, tapi biar cepat. Saya rubah dulu ini delimiternya. Ini saya eksekusi. Oke, saya ubah delimiternya lagi. Dan saya ini baca. Ya, oke.
prodi ya. Jadi kemudian kalau mau diganti bisa seperti tadi function itu saya lupa mendemokan ini ya. Ini sebenarnya kalau diganti-ganti ya bisa satu misalnya ini ya. Nah, extension misalnya itu. 3 apa? 4 apa? 5 langsung bisa. Nah, 3 elements apa itu. Kemudian yang ini juga sama. 1 nanti jadi sama ya. 3 ini 3 komsi. Contoh aja ya. Yang terakhir membuat trigger ini ya. Nah, nanti kalau ada yang mau tanyakan silakan tanyakan. Terakhir membuat trigger. Kalau untuk membuat trigger kita harus buat tabel lognya dulu. Ini ceritanya triggernya untuk skenario-nya untuk mencatat. Jadi dia akan dihapus. Dia akan dicatat ke tabel log perintahnya apa gitu ya. Nah, ini ya. Sementara nanti saya buat rekaman tersendiri aja karena sudah malam ya, nanti enggak terlalu malam. Nanti saya buat rekaman sendiri nanti ini karena agak panjang pembahasannya ya. Jadi yang penting yang tadi start prosedur dan function dulu. Ini nanti saya buat sendiri videonya aja langsung ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Saat ini belum ada, Pak. Oke ya. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Nanti kita minggu depan kemungkinan ada kisi-kisi untuk UTS-nya ya. Kisi untuk UTS-nya minggu depan itu ya insya Allah nanti kisi UTS-nya tanggal berapa ini? Tanggal 12. Tanggal 12 ya. Nah, jadi tadi 19 ya. Insya Allah nanti 12 itu ya awal tarawih nanti ya. Jadi diisi kisi UTS saja. Mungkin tidak ada Zoom kemungkinan ya. Karena awal tarawih, kemudian nanti 19-nya ya insya Allah nanti UTS gitu ya. Terima kasih sudah hadir pada Zoom meeting ini. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Sehat selalu Pak. Sehat selalu ya. Pak, dimasukkan ke e-learning ya Pak videonya. Oh ya siap. Ini sudah direkam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya silakan live boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.